Sup guys, ketemu lagi dengan AR Vape. Hari ini video apa ya? Gak ada sih, coba Mythbuster. Jadi di luar negeri itu ada namanya acara Mythbuster. Mythbuster itu kayak dia memecah mitos-mitos. Nah, ini kebetulan kan aku ada pot nih yang lagi aku pakai udah beberapa hari ini. Ini ada Ursa Nano dari Lost Vape. Nah, jadi aku pakai Ursa Nano dari Lost Vape. Ini kalau kita bedah spesifikasinya sedikit dulu ya. Nah, jadi dia ini baterai tanam, ada adjustable airflow-nya di sini. Jadi ini bisa dinaikin turunin buat ngejust airflow-nya. Kemudian chargernya udah Type C. Kalau kalian lihat, Type C ini biasanya udah support fast charging. Terus kemudian kapasitasnya 2,5 mili, baterainya 800 mAh. Baterainya 800 mAh. Kapasitas cartridge-nya 2,5 mili. Terus ini dapat apa sih dalamnya? Dapat device-nya, dapat coil 0,8, ada dan lain-lain lah. Kita yang penting fungsional lah. Jadi beberapa mitos kalau kalian ke vape store itu selalu kalau kalian nanya pot dan liquid ada nggak sering sih, kadang itu rata-rata, Mas kalau pot ini dipakein creamy nggak enak, enaknya fruity. Mas kalau pot ini dipakein creamy enak, dipakein fruity nggak enak. Nah, ini kebetulan kita kan lagi pegang Ursa Nano nih dari Lost Vape nih. Sekarang kita coba. Aku kebetulan ada cartridge-nya 2. Ini aku ada cartridge-nya 2. Yang satu ini udah aku isi. Yang satu ini udah aku isi pakai liquid dari foam. Ini juga lumayan enak nih, Crimson Sweet Fruity Series 30 mg. Nah, ini yang satu ini udah aku isi pakai ini. Nah, yang satu lagi mau aku isi pakai Coffee Mill dari MK ini 40 mg. Ini yang 40 mg ya, bukan yang pot friendly-nya. Kemudian ini kita coba ambil dulu cartridge-nya. Jadi kita isi satu, sambil kita nunggu kita coba mendeskripsikan gimana sih yang fruity ini. Sabar, ini diisi dulu. Jatuh sih santuk. Sabar. Emang baunya tidak pernah menipu cuy. Kita isi dulu pakai Coffee Mill. Jadi aku biasa ngisinya separuh-separuh aja sih guys, cuma sekedar sampai segini nih batasannya. Nah, batas tepungan yang ini. Kenapa? Kalau kebanyakan biasa penyakitnya pot itu nanti speedback kalau kebanyakan. Nah, ini kita taruh dulu. Jadi yang ini aku pakai Coffee Mill. Nih yang ini aku pakai Coffee Mill. Nih, ini kita minggirin dulu ya. Udah puas LED-nya udah ya? Udah. Nih yang satu kita sikat pakai Coffee Mill. Yang satu kita sikat pakai liquidnya foam. Karena Coffee Mill-nya baru diisi, kita coba pakai yang foam dulu. Nah, ini yang Crimson Sweet, nggak ngerti aku rasanya apa, pokoknya enak. Nah, di sini yang kita deskripsikan nanti seperti biasa itu ada 3. Ada 3. Throat hit, manis, sama flavornya. Flavor kalau kalian nggak ngerti deskripsinya, pokoknya itu yang selain manis dan throat hit itu flavor kalau ada rasa buah-buahan. Nah, caranya dotku di sini ini MTL. Jadi bukan yang DTL. Ini sebenarnya airflow-nya bisa dibuka full kalau kalian mau DTL, tapi kalau untuk pot aku menyarankan kalian tidak DTL karena nanti umur coilnya tidak lama jadinya. Karena kalian nyedotnya kepanjangan. Ini aku airflow hampir ketutup ya, jadi masih agak tight. Kenapa aku nggak mau terlalu tight? Karena minusnya pot-pot yang tidak bisa diatur powernya seperti ini, itu kan firingnya konstan. Takutnya kalau nanti airflow-nya kalian pasang terlalu tight, nah itu terlalu panas coilnya, nanti malah rusak nanti cartridge-nya. Jadi buka-buka sedikit, agak-agak loss sedikit. Ini kita coba.
Untuk ukuran fruity di Ursa Nano ini, fruity dengan 30 mg ini throat heatnya ada, kerasa tapi tidak mengganggu. Maksudku mengganggu itu yang terlalu nah itu mengganggu. Jadi throat heatnya ada, kerasa. Manisnya kerasa tapi nggak oversweet. Karena kalau kalian ada berasumsi, bang itu mungkin liquidnya nggak terlalu manis, nggak. Jadi kalau pot itu, kalau emang potnya dasarnya bisa mengeluarkan manis, liquid apapun manisnya agak tinggi. Kalau ini menurutku manisnya masih agak-agak balance cukup lah. Jadi antara throat heat sama manis itu masih masuk akal. Untuk flavornya kerasa. Flavor buahnya oke, mungkin ini buah, aku nggak ngerti buah apa, kayak semangka rasanya. Tapi enak, throat heatnya, dinginnya, manisnya pas kalau di fruity di sini. Di sini pas, ini aku sumpah demi Allah ini pas ya. Karena pada dasarnya sebenarnya nggak suka fruity. Dan ini aku sudah menggunakan segini. Jadi sebelumnya aku pakai ini udah satu cartridge, aku pakai ini. Nah ini pertama kali aku nyoba creamy-nya di sini. Kita tes langsung. Kayaknya udah meresap ini. Kita tes yang creamy-nya ya. Creamy-nya aku pakai Coffee Mill MK Saltnik 40 mg. Ngeri-ngeri sedap sih. Kita tes aja. Wah, anjing cok. Sabar. Yang pertama kali throat heatnya kerasa. Karena kalau kalian udah sebelumnya pernah pakai Coffee Mill Saltnik ini memang throat heatnya juara. Ini throat heatnya kerasa. Manisnya ada tapi nggak over. Jadi nggak ngerusak esensi dari liquid coffee karamel ya. Wih, flavor coffee karamel sumpah si ciamik di sini. Aku itu ini karena denger-denger kan harga 200 ribuan. Flavor kayak gini ini aku pernah dapet itu di Dotstick yang harga 700-an sama .io yang harga 1 komaan. Aku dapat flavornya sama. Di barangnya Dotmod sama di Ursa Nano ini output flavornya sama, nikotinnya anjing nikotinnya. Enak. Kalau kalian suka throat heat, nyari throat heat di liquid creamy, aku rekomen sih. Ini kerasa. Ini aku baru pertama kali juga, dari kemarin aku pakai fruity. Enak sih, manisnya nggak terlalu over tapi ada. Jadi manisnya itu ada tapi nggak terlalu over, juga nggak manis. Kalian tau lah pot-pot nggak manis. Jadi kalau kalian yang pecinta pot, aku rekomen sih ini. Buat di creamy-nya enak, buat di fruity-nya enak. Karena beberapa pot itu aku nyoba fruity-nya enak, creamy-nya enggak. Creamy-nya agak susah ngangkatnya. Mungkin karena powernya juga ya. Jadi liquid creamy itu dia harus ditendang sama power agak gede supaya flavornya bisa kerasa. Biasa liquid creamy seperti itu. Nah di sini karena powernya udah oke, kalian tinggal ngatur airflow-nya. Ini coba airflow-nya aku gedein dikit. Kalau airflow-nya digedein dikit, throat heat-nya dia agak kurang. Tapi menghilangkan esensi throat heat-nya. Throat heat-nya agak kurang, cuman flavornya tetap kerasa sama, cuman dia throat heat-nya berkurang. Jadi mungkin dengan kalian mengatur airflow, kalian bisa mengatur kadar throat heat-nya juga. Oke, kalau overall aku ini oke. Ngecas itu aku setengah jam itu udah full, udah sampai hijau. Jadi ada indikator nanti di sini. Nah kalau kalian airflow-nya di sebelah kiri, nanti begitu kalian sedot, di sini tuh ada indikator baterainya. Cuman apa ya minusnya? Minusnya mungkin karena powernya nggak bisa diatur ya. Harusnya kalau airflow di setting itu ada atur power, mungkin minusnya itu, tapi nggak terlalu lah, karena ini powernya nggak terlalu over, juga nggak terlalu minus powernya. Jadi powernya oke. Untuk 800 mAh bisa sampai 2 hari kalau full charge. Jadi nanti kalau baterainya habis dia ada indikator yang warna merah. Apalagi ya fungsionalnya minus ya. Enggak sih, overall aku nyoba oke. Untuk coilnya bertahan 10-14 hari kemarin aku nyoba. Jadi aku udah ngabisin satu coil dulu baru aku bisa ngomong seperti ini. Itu 10-14 hari.
agak di chain vape pun waktu aku pakai fruity-nya agak di chain vape. Kayak tadi kan aku nyedot kan bener-bener jedanya dikit-dikit banget. Agak di chain vape pun dia nggak dry heat. Waktu itu aku pernah pakai sampai cartridge-nya liquidnya habis. Itu ketika dia habis bisa 4 kali 5 kali sedotan, tapi belum gosong, masih ketahuan oh ini flavornya kurang, liquidnya habis. Begitu aku cek habis, jadi nggak langsung dry heat, berarti penyerapan kapasnya itu bagus dia. Karena dia dasarnya pakai yang coil dalam agak tinggi gitu, jadi mungkin kapasnya penyerapannya oke. Buat harga 200 ribuan oke sih, menurut aku worth it ini kalian 200 ribuan. Terus buat coil katanya sih sekitar 40 ribuan, paling yang 40-50 lah. Cartridge ya, sorry cartridge. Jadi gantinya nanti kalian satu cartridge seperti ini. Overall kalau nilai 0 sampai 10 buat harga 200 ribu ya 8 ini menurutku. Karena minus di fitur, wajar lah 8. Ini dari output flavornya kayak tadi aku bilang, mungkin sekelas dot stick. Karena di dot stick aku pakai 0,4, di sini aku pakai 0,8 coilnya. Oke. Overall pakai liquid dari foam sama liquid coffee mill sama ini juga. Oke sini. Nih, kalau mau lihat nih. Nih. Oke sini. Rekomen nilai 8 menurutku sudah oke. Ya nextnya mungkin aku bikin build lagi ya. Kayak kemarin kan banyak minta reload S dan lain-lain. Nanti coba aku bikinkan lagi pelan-pelan ya. Karena keterbatasan barang, jadi nanti coba diusahakan. Oke. Terima kasih guys. Nah, kita lagi ada kolaborasi antara TI Cleaner dan Zombie Coil. Jadi harusnya kan TI Cleaner dan Zombie Coil kalian mendapatkan seharga 140.000, tapi kita kasih potongan sehingga menjadi cukup dengan 100.000 kalian sudah bisa mendapat Zombie Coil dan TI Cleaner. Nah, untuk dimana belinya nanti akan disertakan link di deskripsi, yaitu berupa link Tokopedia. Jadi buat kalian yang pengen produk collab kita antara TI Cleaner dan Zombie Coil, bisa langsung cek link Tokopedia. Oke, terima kasih guys.